podcast Kasih Rengat teman itu. Untuk di podcast kali ini kita kedatangan tamu didampingi oleh dua bidadari kiri kanan saya. Jadi kita tadi kedatangan tamu Bu Eka sebagai Kabak PMU Bidang Cabang Rengat. Terus ada Mbak Jula juga sebagai petugas BPPRS Rumah Sakit Muizzah ya Bu Jula ya. Nanti mungkin sobat JKN kalau misalnya sering di rumah sakit sering ketemu Mbak Jula, apalagi di rumah sakit Muizzah ya Mbak Jula ya, yang ada di Bilas Mbak Jula ya. Nah untuk podcast kali ini seperti temanya kita kan sering nih dengar sobat JKN ada isu lah jatuhnya berarti ya, isu bahwasannya rumah sakit ini kalau misalnya dirawat inap itu cuman bisa 3 hari ada maksimalnya. Kalau misalnya 3 hari serta wajib dipulangkan karena nanti itu nggak bisa dijamin oleh BPJS lagi. Over budget. Over budget katanya, jadi nggak boleh lebih dari 3 hari, pokoknya maksimal 3 hari katanya, kayak itu isu yang beredar di masyarakat. Nah podcast kali ini kita mau mengklirkan lah jatuhnya ya, mengklirkan terus menambah edukasi peserta juga perihal rawat inap ini dan juga isunya benar atau tidak yang sedang beredar saat ini. Mungkin langsung aja kita bisa tanya dulu ya dari Bu Eka sebagai Kabak PMU, apa benar Bu Eka yang kalau bahwasannya ada batasan rawat inap untuk peserta JKN? Oke. Kalau dari sisi penjaminan tentu kita harus berdasarkan regulasi ya teman-teman Sobat JKN, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 pelayanan kesehatan yang diberikan dengan menggunakan jaminan JKN tentu berdasarkan indikasi medis. Jadi bukan berdasarkan lama hari rawatnya. Jadi bukan berarti nggak boleh lebih lama dari 3 hari atau nggak boleh lebih cepat dari 3 hari, nggak ada. Jadi teman-teman harus paham bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan melalui penjaminan JKN itu harus berdasarkan indikasi medis gitu. Nah mungkin kita ingin tahu juga kalau dari sisi rumah sakit yang sebagai yang di lapangan langsung yang selalu ketemu sama pesertanya, apakah benar Mbak Juli ada di rumah sakit yang kayak misalnya sebenarnya dia ini masih bisa pesertanya ini untuk ditangani, itu masih harus dirawat, integrasi medisnya itu masih harus dirawat dia ini lebih dari 3 hari. Apakah memang ada di rumah sakit udah 3 hari udah karena dia peserta JKN dipulangkan dulu ya Pak, nanti masuk lagi apa ada kayak gitu di rumah sakit atau gimana rumah sakitnya? Tidak ada, tidak ada. Karena yang menentukan itu indikasi rawat inap tuh dokter, jadi tidak ada batasan untuk hari rawat. Oke, berarti sudah clear ya Sobat JKN ya, bahwasannya kalau misalnya Sobat JKN sakit dan memang harus membutuhkan pelayanan rawat inap, mau berapa hari pun itu tetap di-cover selagi memang indikasi medis dari dokternya. Betul. Dan dari pihak BPJS-nya sudah sesuai juga ada regulasi yang mengatur dan juga dari rumah sakit yang menerapkan dari langsung ke lapangan itu memang tidak ada seperti itu yang nyataannya. Jadi kalau misalnya seandainya memang ada seperti itu, gimana? Apakah Sobat JKN apa tindak lanjut? Misalnya dia ngerasa saya ini belum sembuh lah. Ada kan kadang-kadang ada tuh kita pernah dengar isu tuh Bu, saya tuh dirawat nih sudah 3 hari, terus habis itu dari pihak rumah sakit disuruh pulang dulu Pak, nanti kalau sudah apa besok masuk lagi, katanya kalau pakai BPJS. Kalau seandainya terjadi seperti itu, apalagi di wilayah kerja Kasih Rengat ya, yang di 3 kabupaten yang di Info sama Pansing itu apa yang harus dilakukan Sobat JKN? Oke, sebelum menjawab itu, tapi teman-teman Sobat JKN jangan curigaan dulu ya. Kalau misalnya ternyata dipulangkan baru 3 hari udah dipulangkan, itu belum tentu salah. Tadi seperti Mbak Julek sampaikan, itu semua atas dasar keputusan dokter. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kalau dipulangkan nih 3 hari atau kurang, tanyakan kepada dokter kenapa atau maksudnya progres pelayanan kesehatannya itu udah sejauh mana, apakah memang sudah ada indikasi untuk pulang, itu dulu. Tapi belum tentu salah ya teman-teman, jadi jangan curiga saya kok dirawatnya 2 hari atau 3 hari, ini pasti curang nih rumah sakitnya, bukan. Tetap yang teman-teman harus pastikan, tanyakan kepada dokter atau perawat di ruangan apakah memang sudah sesuai dengan protap atau langkah-langkah pelayanan kesehatan yang benar gitu. Biasanya harusnya dijelaskan, itu hak pasien gitu ya.
Tapi kalau dirasa tidak ada penjelasan khusus atau merasa sesuatu yang mengganjal di hati nih, kayaknya saya belum sehat deh, kayaknya saya belum ini, tapi tidak ada penjelasan khusus, mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi BPJS 1 atau poster PIPP ya, kalau di setiap rumah sakit ya Mbak Juliet ya, itu besar banget loh, sengaja kita desain tuh besar supaya seluruh sobat JKN kalau berada di rumah sakit langsung ngelihat nih orang berdua gitu ya, ada 2 foto ya, satu orang petugas BPJS Kesehatan sama satu lagi petugas rumah sakit, dan mereka sudah dipastikan terlatih untuk melayani keluhan atau pemberian informasi gitu. Kalau misalnya dari sisi rumah sakit sendiri Mbak juga gimana? Apakah kalau misalnya ada peserta kan dia pengen tahu nih saya ini kalau kesehatannya gimana? Apakah dia bisa ketemu sama dokternya atau emang rumah sakitnya nggak ada Bu, pulang aja udah gini gitu? Itu gimana sih Mbak? Kalau di lapangannya langsung ada nggak peserta kayak gitu? Kalau selama ini misalnya pasien pulang rawat inap, setelah pasien pulang rawat inap itu kan mendapatkan surat kontrol. Nah dari surat kontrol tersebut pasien bisa melihat kontrolnya tanggal berapa. Setelah itu misalnya ada keluhan, ternyata pasien ada keluhan sebelum tanggal kontrol, pasien bisa datang ke poli untuk berobat ketemu sama dokter DPJP-nya. Oke, berarti sebenarnya kalau setelah dari rawat inap, kalau memang seandainya itu kan rawat inap nih maksudnya itu memang harus diwajibkan dirawat gitu indikasi medisnya. Tapi setelah dia dirawat inap, dia keadaan pesertanya pasiennya membaik, berarti dia itu bisa dipulangkan. Tapi kalau memang seandainya butuh tindak lanjutnya harus dikontrol ulang gitu, berarti dia mendapatkan surat kontrol seperti itu ya. Jadi nanti pas waktu dia kontrol, dia sebenarnya udah bisa langsung nanya sama ininya ya, sama dokternya gitu ya Mbak Jula ya. Sebenarnya udah dikasih juga. Nah itu jatuhnya hak pasien gitu ya, karena dia kan ada haknya dia untuk tahu kondisi badan dia ini gimana seperti itu ya. Jadi kalau di rumah sakit sendiri, kalau memang pasiennya mau bertanya kan itu dipersilahkan banget ya Mbak Jula ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya kita juga ingin tahu nih, kalau misalnya dokter itu menentukan apakah pasien itu perlu dirawat atau cukup diobservasi, itu apakah langsung diinfokan ke pasiennya atau memang udah ada nih kayak suster lah biasanya kita ya Mbak Jula ya, yang perawatnya yang ngasih tahu ke pasiennya, atau memang sudah ada dokter yang memang harus keliling gitu, dia memang untuk menginfokan ke pasien kayak misalnya dirawat, tapi kan kadang ada dokter yang jalan itu ke ruangan pasiennya kan Mbak Jule sama susternya juga gitu, dia ngasih tahu info dan seperti itu, atau gimana Mbak selama ini? Kalau selama ini pasien indikasi rawat inap atau observasi, dokter akan melakukan berdasarkan pedoman klinis dan berdasarkan SOP dan sesuai dengan indikasi medis daripada pasien tersebut. Apakah perlu diobservasi berdasarkan pemeriksaan penunjang, labor, radiologi. Nah, berdasarkan pedoman klinis dan SOP itu akan dilakukan apakah pasien itu hanya observasi atau rawat inap. Berarti ada juga dong sering Mbak Juliet kayak ada miskomunikasi gitu berarti di pasien atau dokternya. Kadang kan pemahaman orang kan beda-beda nih Mbak Juliet. Kadang kan dokternya ngasih tahu kayak gini, tapi pasiennya nih miskomunikasi ya. Ada nggak pernah terjadi kayak gitu nggak sama di rumah sakit tadi? Miskomunikasinya terjadi misalnya karena dokter tidak menulis dengan jelas indikasi medisnya. Kemudian pasien tidak paham apakah pasien tersebut harus dirawat inap atau observasi. Tetapi setelah dijelaskan dengan indikasi medis yang jelas, kemudian pemeriksaan penunjangnya jelas, itu biasanya akan pasien itu akan mengerti apakah pasien itu sesuai dengan kriteria gawat darurat atau hanya dirawat inap atau dilakukan observasi saja. Berarti kalau jadi kalau misalnya prosedur untuk administrasinya selama di rumah sakit, meskipun dia dirawat inap selama lebih dari 3 hari nggak ada masalah ya Mbak, tetap lanjut aja atau dia memang harus melapor lagi gitu ke pasiennya ke rumah sakit? Kalau dia sudah lebih 3 hari nih dia harus lapor lagi gitu atau enggak? Tidak. Oh tidak. Ya? Berarti memang sesuai dengan indikasi medis ya. Kalau memang indikasi medisnya memang harus dirawat lebih dari 3 hari pun nggak ada masalah ya Mbak? Tidak ada. Karena kalau dari sisi BPJS sama sekali nggak ada aturan seperti itu ya Bu. Jadi sobat JKN nggak perlu khawatir kalau misalnya memang kita juga nggak ada yang mau sakit ya. Jadi kalau memang seandainya ada memang harus indikasi medisnya dari dokternya juga menginfokan bahwasannya memang harus dirawat inap selama lebih dari 3 hari,
itu juga nggak akan ada kendala apa-apa gitu, soalnya kan pakai Tidak. pakai jaket, jadi nggak perlu khawatir sobat JKN. Karena saya sendiri juga kemarin lebih ya 4 hari saya dirawat inap ya sobat JKN, jadi nggak ada masalah, Nggak ada warning telepon gitu ya. telepon tuh nggak ada, jadi Iya. saya juga kan sebagai peserta JKN saya ya, jadi kami sebagai peserta JKN juga ngerasa selama di lapangan juga nggak ada sih, 4 hari malah dirawat inap di nggak ada masalah, lancar jaya ya, tanpa keluar uang sepeser pun gitu. Iya. Jadi sobat JKN kalau misalnya mau berobat tuh nggak perlu khawatir sama sekali ya, silakan aja. Kalau memang itu lagi dia sesuai dengan indikasi medis yang tentunya dokter yang menentukan, bukan kita, karena yang lebih tahu tentang sakit itu kan pasti dokternya. Betul. Gitu. Terus kalau saya mau tanya juga, ada nggak langkah BPJS sebenarnya langkah kita tuh seperti buat podcast kayak gini ya Bu ya. Jadi kayak kita berupaya apa aja sih sebenarnya untuk nginfoin isu-isu, karena isu yang beredar ini kan lumayan ya, ngeri gitu. Jadi kayak BPJS ini nggak bisa, kalau ke BPJS pokoknya kalau lebih dari 3 hari itu nggak bisa. Nah, ini ada nggak Bu cara-cara lain yang biasa kita lakukan gitu untuk Sebenarnya yang kita lakukan yang menurut kami yang paling pro gitu ya, selain tadi Mbak Tias bilang podcast ini adalah salah satu mengedukasi teman-teman terkait isu-isu yang lagi viral baru-baru ini. Tapi yang paling penting adalah itu tadi poster PIPP dan P3RS yang ada di seluruh fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Karena kan biasanya kita tidak akan notice terhadap suatu informasi sampai kita yang mengalami gitu ya. Nah, ketika ada teman-teman saat berobat ke fasilitas kesehatan merasa sedikit keraguan aja, nggak mesti ada masalah, ragu aja terhadap sesuatu dalam jaminan JKN, langsung aja hubungin. PIPP itu pasti proaktif ya Mbak Jule ya, kalau dihubungi pasti respon. Kemudian P3RS kita atau kita sebut BPJS 1 pasti siap membantu, namanya BPJS 1, BPJS siap membantu. Jadi kalau apapun yang rasanya tidak hanya tentang isu 3 hari, apapun yang dirasa masalah atau ingin tahu sesuatu, hubungi itu. Itu adalah salah satu langkah BPJS Kesehatan yang paling pro kalau menurut saya gitu ya. Karena tadi kalau misalnya nunggu podcastnya Mbak Tias mungkin ada sekali seminggu dan biasanya sesuai dengan tema gitu ya. Kadang-kadang masalah kita nggak sesuai nih dengan temanya Mbak Tias. Nggak ada masalah, tetap teman-teman bisa menghubungi BPJS 1 atau PIPP-nya rumah sakit. Dan kita semua siap membantu supaya peserta JKN mendapatkan haknya. Gitu ya teman-teman ya, gitu Mbak Tia. Itu soal JKN-nya, jadi yang namanya ikut jaminan kesehatan nasional gitu ya, jadi kita tuh ada hak dan kewajiban gitu. Jadi kalau haknya peserta JKN punya mendapatkan layanan kesehatan ketika memang membutuhkan informasinya, terus pokoknya apa aja yang mau ditanya itu dibolehkan banget ya di kami petugasnya baik di PPP di rumah sakit ya, di rumah sakit bisa ada Mbak Jule, kalau misalnya tugas BPJS 1 kita ada Mbak Rumini ya. Jadi sebenarnya itu banyak banget tempat untuk bertanya. Jadi sobat JKN itu tinggal nyari pamfletnya aja gitu, pamflet yang kayaknya di tempat-tempat keramaian dipasangnya kan Bu ya. Iya, pasti tempat-tempat keramaian. Di rawat inap, atas, bawah, di IGD, kemudian di pendaftaran terpasang. Nah, jadi kuliah itu nggak akan susah juga nyari untuk kontaknya, apalagi udah sebesar itu ya, ya. Iya. Jadi sebenarnya sebenarnya gini nih untuk meluruskan hoax yang beredar itu, karena sebenarnya itu tidak benar sobat JKN, dan saya sendiri juga sudah mengalami itu tidak ada. Jadi saya selama 4 hari aman jaya. Apa yang sebenarnya BPJS ini berusaha juga lah kita untuk karena kita mengedukasi peserta untuk membayar kewajiban dan iuran segala macam gitu. Tapi BJKN juga bisa memastikan haknya gitu. Pokoknya selagi berobat, selagi dia alurnya mengikuti alur sesuai dengan indikasi medis, insya Allah nggak ada masalah untuk pelayanannya. Kalaupun misalnya seandainya ada masalah ataupun ada yang mau ditanyakan atau yang rasa nggak enak di hati, aja ada keraguan gitu ya, disilahkan untuk bertanya langsung ke petugas BPJS 1. Nah, untuk closingnya, apakah ada harapan dari Mbak Jule sebagai orang yang turun langsung ke lapangan yang menghadapi peserta yang menghadapi pasien-pasien JKN, ada nggak harapan Mbak Jule untuk sistem jaminan kesehatan nasional kita ini? Besar harapan kami untuk BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetap berjaya, tetap melindungi masyarakat tentang penjaminan, karena sangat bermanfaat khusus untuk masyarakat. Karena BPJS kalau saja masyarakat tidak bisa
menggunakan BPJS, kemungkinan mereka akan misalnya contohnya kalau pada zaman dahulu ya kan, sebelum ada BPJS pasien itu sakit tetapi dipendam, atau mereka ada yang sampai menjual kebun atau menjual aset. Nah setelah ada BPJS semua masyarakat bisa merasakan manfaat layanan yang setara, adil, tidak ada diskriminatif. Jadi besar harapan kami untuk BPJS tetap berjaya, seluruh lapisan mulai dari Pemda kemudian pemerintah pusat bersinergi terhadap BPJS Kesehatan supaya tetap berlanjut, tetap bisa dirasakan pelayanan oleh masyarakat luas. Sebagai penjamin nasional ya, karena cakupan pesertanya udah lumayan besar ya Bu ya, jadi udah banyak banget dirasain oleh peserta-peserta BPJS Kesehatan, apalagi yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Kalau misalnya dari Ibu, dari sisi BPJS sendiri, harapannya untuk JKN kita ini biar cepat maju? Yang pasti ya tadi setiap baik BPJS Kesehatan, peserta tadi Pemda, Mbak Julek juga sudah menyampaikan kita berada pada tanggung jawab dan haknya masing-masing. Jadi jalankan itu sesuai dengan ketentuan, insya Allah apapun masalahnya tetap bisa dikoordinasikan gitu ya. Kita akan membuka jaringan koordinasi seluas-luasnya, membuka metode diskusi seperti ini misalnya gitu ya. Karena dengan komunikasi masalah apapun saya rasa yakinlah bisa diselesaikan. Terutama buat peserta ya, peserta itu suka khawatir, jangan khawatir lagi karena BPJS 1 kita, PIPP kayak Mbak Julek yang cantik ini di seluruh rumah sakit itu tersedia dan mereka sangat-sangat komunikatif untuk menyampaikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan, teman-teman Sobat JKN. Sobat JKN, jadi Sobat JKN sekarang tuh nggak perlu khawatir lagi terhadap isu-isu yang beredar, isu apapun yang beredar tentang BPJS itu silakan ditanyakan, silakan diklarifikasikan, jangan ngambil kesimpulan sendiri, jangan curhatnya sama tetangga. Jangan curhat sama tetangga. Kalau misalnya memang rasa-rasanya ada yang kurang nyaman atau segala macam, atau ada yang ragu, ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya, karena media untuk bertanya itu banyak banget kalau di BPJS ini ya. Silakan kalau misalnya langsung mau ke petugas BPJS 1 itu juga itu tuh on call terus, jadi dia bisa ditanyain kapan aja gitu, itu biasanya Sobat JKN. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir lagi sekarang, isu yang beredar perihal batasan rawat inap selama 3 hari itu bisa kita simpulkan hoax ya Bu ya. Itu nggak ada sama sekali, jadi nggak ada yang batasan rawat inap. Kalau misalnya seandainya memang Sobat JKN itu masih membutuhkan pelayanan, itu nggak masalah mau berapa lama pun. Tapi kalau seandainya memang indikasi medisnya sudah bisa untuk dirawat jalan, tentunya pasti akan dipulangkan, akan masuk ke rawat jalan. Mungkin untuk podcast tema kali ini cukup dulu ya. Terima kasih Ibu cantik dari kiri kanan. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Kalau memang seandainya ada Sobat JKN mau ditanyakan, boleh. Ataupun mau tema apa gitu yang masih ragu juga boleh komen. Dan juga jangan lupa ini kontennya di-share ke seluruh orang. Jadi kayak misalnya bisa meluruskan bahwasannya, menginfokan bahwasannya 3 hari rawat inap itu tidak benar, itu hoax. Sekian dari kami, terima kasih, dah. BPJS Kesehatan.